Sementara itu, Ole Romeni sekarang Oke, ini Ole beneran Romeni. nggak habis pikir karena kolom komentarnya benar-benar full notif dari netizen tanah air. Hal itu sendiri nggak terlepas dari pengakuan sang agen yang membeberkan kalau Ole sekarang telah lebih serius mempertimbangkan tawaran PSSI. Tapi, bagi Ole, ngam. tentu saja ini adalah bukti Ini. kalau netizen Begini, Indonesia guys. memang sangat... Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan guys. Saya doakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan sentiasa sukses kalian ya dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, perkembangan terbaru guys. Ole Romeni benarkah akan masuk bergabung ke dalam timnas Indonesia? Gara-gara dia notifikasi 24 jam berbunyi. Jairo kirim kode lewat DM. Kevin dan Miss Helgas bujuk Matsin. Oke guys, sekarang ini Indonesia akan menghadapi 6 lagi perlawanan untuk kualifikasi di ronde yang ketiga ini. Dan memang memerlukan pemain-pemain yang berkelas, bergrade A ataupun A++ itu untuk melawan tim-tim, menyeimbangkan tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain. Jadi ini penting karena hanya tinggal beberapa bulan lagi. Bulan depan ada lagi 2 perlawanan. Kemudian di tahun depan bersambung dalam bulan Maret dengan bulan Mei kalau tidak silap guys. Itu akan masih lagi Indonesia ini sebenarnya ada peluang untuk membawa pemain-pemain amunisi baru yang perlu untuk Indonesia melaju ke Piala Dunia. Kalau ingin benar-benar ke Piala Dunia 2026, memang akan memerlukan pemain-pemain amunisi baru. Memang memerlukan pemain-pemain bergrade A seperti Ian Matsin, Ole Romeni. Yang dibutuhkan adalah penyerang dan juga gelandang. Itu perlu diseimbangkan. Sekarang ini hanya mengandalkan di bagian serangan tuh Orat Mangun dan juga Rafael Struijk. Tapi perlu ada tambahan lah, sekurang-kurangnya 2. Sama ada Ole Romeni, Mauro Gelstra, dan sebagainya. Jadi PSSI memang akan cepat ya, akan cepat membawa pemain baru. Jadi saya percaya juga Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong ini, selagi ada masa, selagi itu mereka akan berusaha untuk meyakinkan fans Indonesia bahwa Indonesia akan bisa bersaing dan melaju ke Piala Dunia. Ini adalah peluang untuk Indonesia ya. Jadi yuk guys, kita semak dulu video ini ya. Gara-gara dia notifikasiku 24 jam berbunyi. Apa di sebalik judul ini tadi? Ayo kita semak bareng guys. Kalau dapat Ole Romeni, Mauro Gelstra, Kevin Dix, Ian Matsin, ini akan membantu, sangat membantu ya. Kebutuhan di bagian penyerang, lini penyerang guys memang perlu. Ini lagi Jairo Redwell. Perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia sungguh masih terbuka lebar. Hanya saja, rintangan yang dihadapi pasca kekalahan atas China membuat segalanya jadi lebih berat. Meskipun Memang berat lah, memang berat. Tidak akan menyerah dan pasti tapi masih ada peluang. Semua yang ada. Di satu sisi, PSSI sendiri diketahui masih akan mencoba untuk terus mendatangkan pemain baru serta mengusahakan agar Kevin Dix bisa segera main. Dan semua paham kalau nama-nama seperti Ole Romeni ataupun Jairo menjadi nama grade A yang menjadi prioritas. Tentu semuanya paham kalau beberapa waktu yang lalu, sang agen dari Ole Romeni, Jus Ebergen, mengakui jika kliennya makin serius mempertimbangkan semua tawaran PSSI. Maka tak heran setelah itu, kolom komentar Ole pun langsung ramai oleh netizen tanah air. Hal yang kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Kevin Dix pasca foto salamannya bersama Erick Thohir. Namun Kevin di satu sisi memang mengakui harapan publik tanah air buat lolos ke Piala Dunia sangat besar. Itulah mengapa ia coba membantu dari segala sisi apa yang ia bisa. Termasuk mungkin bersama Miss Helgas, coba sekali lagi meyakinkan Ian Matsin untuk memantapkan hatinya main buat timnas Indonesia usai kembali diabaikan Ronald Koeman. Ini kalau ada Ole Romeni masuk bergabung guys. Dia ini antara pencetak gol juga lah di klubnya kan. Mudah-mudahan antara dia ataupun Mauro Gelstra oke juga. Ini. Oke, yang ini
Ini Ian Matsin nih tadi nih. Nah, ini. Sebenarnya Ian Matsin ini memang antara pemain yang termahal juga lah. Antara yang paling termahal. Dia melebihi 200 miliar ya. Itu kalau dapat masuk ke timnas Indonesia antara pemain yang sangat berkualitas yang memang tidak diragukan karena nilainya itu yang membentuk karakter seorang pemain itu sebenarnya. Makin mahal nilainya, makin tinggi lah dia punya kualitas cara bermain itu. Sebab itu dia diperlukan dengan nilai yang tinggi ya. Oke. Ngopi-ngopi guys ya. Mantap kopinya. Kekalahan atas China emang dirasa sangat mengecewakan. Namun ketimbang larut dalam kekecewaan, ada baiknya kita segera fokus menatap ke betul, depan. kena fokus ke depan. Yap, dalam hal ini kembali lagi kedalaman skuad adalah hal yang mutlak nggak bisa dibohongi. Dan semua tahu kalau PSSI masih terus mengupayakan pemain baru. Kevin Dix. Kemarin Kevin Dix secara resmi udah pakem membela timnas Indonesia. Kevin Dix ini pun prosesnya bisa berjalan cepat antara pemain yang sangat bagus. Karena bagaimanapun kualitas Kevin sangat-sangat dirasa akan bisa membuat sektor belakang timnas jadi lebih tangguh. Selain tentunya ia sangat juga mahir main sebagai diperlukan lah kalau bisa Kevin Dix nih. Kevin Dix nih dia punya pengalaman, dia pernah bermain melawan antara nama-nama besar Messi dan juga Ronaldo. Kevin Dix juga pernah melawan mereka. Jadi ini pengalaman yang sangat baik untuk timnas Indonesia tatkala melawan Jepang dan juga Arab Saudi nanti. Nah ini lagi Jairo Redwell. Jairo Redwell diketahui juga menyaksikan laga Indonesia kontra China. Oh ini lagi Jairo Redwell guys. Seputar hasil pertandingan tersebut. Yap, dalam DM tersebut Jairo mengatakan kalau Indonesia hanya kurang beruntung. Dan ia berharap di laga selanjutnya tim Garuda bisa meraih hasil yang lebih baik. Tentu saja melihat postingan itu membuat netizen pun meyakini kalau ini adalah kode keras. Kode keras dari Jairo. Namun perlu diketahui juga, dikutip dari sumber yang sama, Jairo sendiri kini sedang menjalani pemulihan cedera hamstring. Jadi masuk akal kalau prosesnya tertunda karena menurut media Belanda, Football Premier, proses naturalisasi Jairo ini emang tengah berjalan. Makin penasaran nih. Tapi guys, betul juga kata Jairo Redwell ini. Indonesia itu hanya kurang beruntung saja. Kadang-kadang Indonesia ini kan, kalau wasit itu bagus, tapi dorang pula tidak beruntung. Itu juga masalahnya kan. Tapi kalau dorang ini perform baik, persembahan bagus, dapat menang. Tetapi wasit pula yang tidak bagus, yang menyebabkan dorang tidak dapat menang. Jadi Indonesia ini ada sejak dia punya halangan dengan ujian itu. Mudah-mudahanlah kita doakan ada 6 perlawanan lagi nih. Indonesia akan dapat mengatasi semua halangan-halangan dan ujian berat ini. Memang berat, agak berat sebab lawan Jepang, lawan Arab Saudi lagi balik, lawan Australia lagi balik, main di Australia pula. Tapi tidak mustahil kalau Indonesia dengan tim seperti China tidak menang. Tapi kemungkinan besar dengan tim kuat bisa menang. Itu sebenarnya tidak mustahil juga. Tidak mustahil. Apa saja boleh berlaku. Bola itu kan bulat, bola itu bundar. Lawan Curaçao, ranking yang tinggi, 2 perlawanan, main di Indonesia, 2-2 Indonesia bisa menang. Jadi semua ini tidak mustahil. Mungkin lawan Jepang memang kalau kita anggaplah itu memang agak berat. Memang susah untuk menang. Tapi tidak mustahil Indonesia akan tiba-tiba buat kejutan untuk menang guys. Kita nantikan nanti. Ini Jairo Redwell nih, bagus nih main. Panas-panas lagi guys kopinya. Di ujung minggu ini memang enak. Sementara itu oleh Romeni sekarang oleh Romeni habis pikir karena kolom komentarnya benar-benar full notif dari netizen tanah air. Hal itu sendiri nggak terlepas dari pengakuan sang agen yang membeberkan kalau Ole sekarang telah lebih serius mempertimbangkan tawaran PSSI. Tapi tentu saja ini adalah bukti kalau netizen Indonesia begini guys, memang sangat luas. Kadang-kadang kalau ada netizen yang terlampau banyak sudah komentar kan di akun Ole Romeni ini, mungkin dia memang akan berubah pikiran ini. Sebab kuasa netizen ini bisa mengubah pikiran pemain-pemain yang mungkin
dia nampak keikhlasan Indonesia itu, inginkan dia bermain di Indonesia. Mungkin dia akan berubah pikiran, mungkin dia akan berpikir, wah, Indonesia ini memang benar-benar para netizennya betul-betul memerlukan seorang penyerang. Jadi mungkin dari situ juga dia dapat memikirkan, mempercepatkan prosesnya itu. Nah, bagus juga lah netizen buat begitu. Sangat luar biasa. Namun perihal membela timnas Indonesia, Ole masih belum bisa memberikan keputusan finalnya dalam waktu dekat. Walaupun mungkin dia banyak lagi pikirannya ini kan guys. Masih muda lagi juga Ole Romeni. Itu sebuah kebanggaan. Karena nenek dan ibu saya lahir di sana. Jadi saya mendengar banyak cerita dan memiliki ikatan dengan nenek dan ibunya lahir di Indonesia ya. Ini sangat menarik karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan. Sudah ada pertemuan, namun saya belum bisa memberitahu hasilnya apa. Ucap Ole dengan Premier. Sudah ada pertemuan ya, sudah ada pertemuan dengan Bapak Erick Thohir lah mungkin kan. Cuma itulah dia masih memikirkan. Memang perlu seorang pemain itu, dia perlu membuat keputusan yang paling terbaik untuk dirinya sebenarnya. Nah, jadi jangan memikirkan secepat di sisi lain, mungkin. Apa yang dirasakan oleh Ole sejatinya belum seberapa dibandingkan apa yang dirasakan oleh Kevin Dix. Tapi Kevin Dix sudah bersalaman guys dengan Bapak Erick Thohir. Setelah foto dirinya dan Pak Erick salaman viral, walah, ia bahkan sampai nggak bisa membuka akun Instagramnya gara-gara saking penuhnya notif. Gara-gara saking penuhnya Indonesia di round 3 ini, ia notifikasi. Pengen segera membantu tim, apalagi ketika melihat laga melawan Bahrain. Walah, ikutan emosi dong dia. Hanya saja kembali lagi, ia harus sabar. Kalau soal ini, karena PSSI pun pastinya sedang mengusahakan agar dia bisa main di bulan November. Mantap lah Kevin Dix. 2025. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara beberapa negara bermain bukanlah cara terbaik untuk bermain sepak bola. Saya marah menyaksikannya di TV dan membayangkan bagaimana jadinya jika saya berada di lapangan. Saya juga tidak senang dengan cara wasit menanganinya di salah satu pertandingan. Akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang. Tetapi masih ada peluang. Dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin sehingga saya dapat membantu timnas Indonesia. Ucap Kevin kepada bold.dk. Mudah-mudahanlah Kevin Dix ini juga cepat bergabung dan mengambil sumpah WNI. Tinggal bulan November ya, bulan depannya Indonesia akan berlawan dengan Jepang. 15 November kan dengan Jepang nih. Kemudian 19 November dengan Arab Saudi ya. Kedua-duanya bermain di GBK. Jadi kita akan memberikan dukungan penuh insyaallah. Nathan Joe, Rafael Strik, ini antara pemain yang bagus juga. Ivar Jenner, Tom Haye. Lebih lanjut, Kevin sendiri juga berharap kalau pemain-pemain terbaik segera bisa memantapkan hatinya buat Indonesia. Dan kayaknya yang dimaksud Kevin sudah pasti Ole Romeni. Namun ada satu pemain lagi yang sepertinya beneran diharapkan kedatangannya. Ia adalah Ian Maatsen. Ini guys. Aduh. Kevin diketahui berusaha untuk meyakinkan Ian Maatsen untuk memilih Indonesia usai kembali diabaikan oleh Ronald Koeman. Sebab bila semua pemain terbaik bergabung, peluang Indonesia untuk mengamankan posisi 4 besar dan kemudian bertarung di round 4 jelas terbuka lebar. Dan di round 4 itulah sejatinya peluang terbesar Indonesia untuk menapaki jalan menuju Piala Dunia. Berat serta panjang memang. Memang berat. Aduh. Untuk mencapai tujuan besar memang rintangannya super ngeri. Memang perlu ada amunisi baru juga nih. Indonesia perlu ada amunisi baru. Dengan pemain yang sedia ada, takut dikenakan kartu kuning lagi, tidak dapat bermain lagi, kemudian kecederaan lagi. Jadi perlu ada backup lah, terutama di pertahanan tuh. Bagian penyerang pun begitu juga sebenarnya. Perlu ada yang kualitasnya itu sama dengan Rafael Strik ataupun atau lebih lagi sedikit. Barulah Indonesia ini bisa bersaing ya dengan tim-tim besar seperti Jepang. Itu kalau kita cerita yang realitasnya, data faktanya, Ian Maatsen ini kalau dapat nih memang mungkin dapatlah tambah sedikit
Terlepas dari apapun, pokoknya kami pribadi cuma ingin timnas Indonesia bisa bermain lebih baik. Dan semoga saja para pemain baru bisa segera datang serta cepat beradaptasi. Jadikan hasil versus Bahrain serta China sebagai pembelajaran sehingga di bulan November nanti. Setidaknya, andai kata kalah lawan Jepang, kita bisa menang gak ketung 1-0 aja melawan Arab. Betul. Dengan itu harapan itu tambah terbuka. Intinya Asal di masa menang. sekarang, semua harus bersatu. Ya kali hanya karena kalah lawan China, terus seolah-olah Koshin kayak dihujat segala macam. Iya. Sampai pakai ada tagar STY out lagi. Nggak payah. Akhirnya begitulah netizen Indonesia. Sebagian besar STY dari mereka tetap masih yang berpikiran terbaik cepat. juga. Jadi wajar kalau negara ini dikatain SDM 78. Namun bagi kami, Koshin layak dikritik. Tapi ya udah, toh pasti dia juga belajar kok. Betul. Lagian manusia mana sih di dunia ini yang nggak pernah bikin salah? Iya, Kan gitu. itu yang Jadi betulnya. sekali lagi, tetap semangat Garuda. Tetap semangat. Jalan masih terbuka, oke? Oke guys, dengan tempohnya sampai ke tahun 2025 kualifikasi Piala Dunia ini 6 perlawanan lagi. Bulan November ini 2 perlawanan, bulan Maret 2 perlawanan dan bulan Mei mungkin 2 perlawanan. Mungkin itu jadwalnya di tahun hadapan. Kalau ada perubahan mungkin kalian bisa konfirmasikan di bawah dan bagi info-info terkini guys. Tapi sekarang ini dengan berbagai ujian, dengan berbagai berat tantangan, cobaan yang ada di timnas Indonesia, bukan sahaja dari segi wasitnya, tetapi mungkin dari segi taktikal itu perlu ada perubahan demi perubahan dan juga pengambilan pemain-pemain baru, amunisi baru itu yang penting. Sebenarnya di baki 6 perlawanan ini Indonesia memang memerlukan, bagi pandangan saya lah, Indonesia memang memerlukan pemain-pemain baru terutama di bagian lini serangan, penyerangnya. Oli Romeni, Mauro Gestra, kemungkinannya Ian Matsin, dan penambahan di bagian lini pertahanan seperti Kevin Dix, Jairo Redwell. Jadi itu banyak pilihan untuk Shin Tae-yong. Apapun guys, kita tetap mendoakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Bapak Erick Thohir, PSSI tetap melakukan yang sesuai kebutuhan apa yang untuk Indonesia pada saat ini ya. Jadi sekurang-kurangnya dari 6 perlawanan ini Indonesia bisa mencipta mungkin 2 atau 3 kemenangan yang membolehkan mereka menduduki di posisi yang ketiga atau keempat di klasmen itu. Memang agak berat guys, memang agak berat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Indonesia kalau lawan tim yang tidak mungkin kita anggap bisa untuk Indonesia menang macam China, tetapi Indonesia kalah. Tapi tidak mustahil yang kita anggap Indonesia sulit untuk menang melawan Jepang, tapi akhirnya Indonesia menang. Jadi itu semua nanti akan bergantung kepada situasi dan keadaan di lapangan. Jadi semuanya tidak mustahil sebenarnya. Untuk bermain sepak bola ini bukan saja dia tergantung dengan position ball itu. Tidak, bukan 100%, bukan 100% bergantung kepada penguasaan bola, tetapi dia bergantung kepada kebijaksanaan. Setiap peluang itu yang dihidu itu akan dapat cetakan gol, macam counter attack begitu. Tidak semestinya kita sistem menyerang tapi penguasaan bola kita penuh tapi kita kalah. Tidak semestinya. Sepak bola ini dia dinamika. Dia ada kadang-kadang kalau dapat lakukan sistem menyerang, penguasaan bola baik, dapat cetak gol, itu sangat bagus. Tetapi seandainya kita menguasai bola tetapi akhirnya kita kalah, penyudahan tiada, tidak dapat mencetak gol, itu juga kita akan menjadi kecewa. Dan sekarang ini yang bagusnya kita dapat mungkin seimbangkan penguasaan bola, tetapi kita sentiasa menyerang dan ada sedikit peluang kita dapat mencetak gol. Sebab itu Indonesia sekarang ini memerlukan penyerang yang betul-betul berpotensi, betul-betul ada dia punya insting untuk cetakan gol itu. Itu yang diperlukan sebenarnya. Menang 1-0 pun tidak apa, yang penting menang namanya. Menang 2-1 kah, menang tipis, yang penting menang. Itu. Dan dalam 6 perlawanan ini kemungkinan 2 atau 3 menang lah paling bagus. 3 itu mesti ada di dalam tangan. Kemenangan 3 itu wajib
untuk ada peluang lah Indonesia main playoff ataupun runner up nanti. Jadi kita doakan yang terbaik lah kan untuk Indonesia ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan perkara ini, pemain-pemain baru ini. Mungkin kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Ada info-info terkini. Teruskan berkomentar secara positif dan memberikan info yang terbaik. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.